Salam damai sejahtera saudara-saudariku, berkah dalem. Kita berjumpa lagi dalam bulan katekese liturgi hari yang ke-18. Tema kita hari ini, beberapa paroki bangkrut. Hahaha. Masa sih paroki sampai bangkrut? Ya, saudara-saudari, sebelum membahas ini ya, dibantu share, subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Nah, ini persembahan di masa pandemi ya, ketika semua misa masih online. Nah, ini semua misa masih online ya, atau ibadah semuanya masih online. Berdasarkan surat edaran ya, kepada seluruh umat yang mengalami kesulitan dalam menyampaikan persembahan secara non tunai, cashless, melalui media-media yang disediakan ya, seperti transfer dan QRIS ya, bagi pengguna aplikasi e-money ya, ini ya ada macam-macam ini, dan berkenan akan memberi persembahan kepada gereja dapat disalurkan dengan cara sebagai berikut ya. Jadi di masa pandemi mereka yang berkecukupan ternyata banyak yang ingin menyalurkan ini ya, malah melalui sumbangan dengan transfer elektronik ya. Ya barangkali kan ya uang ini terus tidak digunakan ya kan, untuk apa kalau gitu simpan melulu. Nah, tiap keluarga bisa menyiapkan kotak di rumah masing-masing untuk memasukkan kolektor atau persembahan mingguan. Selanjutnya dikumpulkan ke kantor sekretariat. Ini inisiatif ya, awal mulanya itu dari umat sendiri. Jadi bukan Romo kok terus wah ngejar-ngejar umatnya baru kesusahan, Romo ini enggak tahu aturan atau apa. Enggak, ini ya menyiapkan kotak. Ada yang usul, Romo dibuatkan kotak sendiri. Wah, enggak bisa saya berlakukan secara umum. Saudara sendiri saja di lingkungan atau wilayah yang berniat seperti itu, kami dengan senang hati kalau ada kesadaran umat yang seperti itu. Nah, ternyata benar. Setelah itu, wah Romo ini dikritik habis-habisan itu waktu itu. Secara kolektif, umat bisa menyerahkan kolektor atau persembahan melalui ketua lingkungan masing-masing ya. Dikumpulkan sendiri ya. Dan ketua lingkungan menyerahkan ke kantor sekretariat paroki. Umat yang akan memberi persembahan berupa barang dipersilahkan ya untuk disalurkan kepada umat yang membutuhkan. Jadi lu ada apa kok pakai barang segala? Ya ada yang memberi sembako loh, dan akhirnya disalurkan kepada umat yang membutuhkan. Ya, paroki sendiri memberi insentif ya berlingkungan ya, sekian ratus ribu per bulan ya, untuk membantu beberapa umat di lingkungan yang bersangkutan yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, ini pemberitahuan ya dari paroki waktu itu 28 Juli. Ini sampai tanggal ini kan waktu itu memang belum ada misa ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli. 6 bulan loh saudara-saudari ya. Nah, lalu setelah itu baru mulai ada misa offline. Nah, ini ketika masa sudah new normal. Ya, jadi sudah ada yang offline tetapi online juga jalan. Nah, pertanyaannya itu ada yang mengerikan. Katanya beberapa paroki bangkrut. Ini hoax. Saya ya, paroki itu kan mengacu pada gereja Katolik. Ini hoax. Jangan percaya itu. Ya, memang ada paroki yang perlu dibantu, iya, tetapi jangan mengatakan paroki itu bangkrut.
Nah, masalahnya begini loh, makin besar gereja, makin besar jumlah pengurangannya, ya kan? Wah, kalau gereja yang kolektornya besar, misalnya per minggu dapat sekian, seminggu misalnya dapat 1.000 rupiah misalnya, ya kan? Ini pengandian saja. Ya, kalau sebulan dia sudah kehilangan 4.000 rupiah, ya. Tetapi yang seminggunya cuman dapat 25 rupiah, ya dia sebulan hanya kehilangan 100 rupiah. Nah, jadi makin besar mingguan yang diterima oleh gereja itu pada masa sebelum pandemi, ya sekarang setelah pandemi mereka memang merasakan itu, ya. Tetapi terus bagaimana kalau begitu? Jangan khawatir, ya kan, pengeluaran juga menyusut, ya, karena tidak banyak acara-acara. Nah, acara-acara ya di paroki kita ini, kalau kita lihat, kita telusuri, memang untuk acara kegiatan ini, kegiatan itu, ya, tetapi di sana banyak sekali, ya. Terus terang saja saya katakan, porsi untuk memberi makan. Nah, ini soal urusan perut ini penting kok, ya kan. Sehingga kepanitiaan ini kalau dilihat lagi-lagi soal makan. Tim pelayanan ini tiap minggu minta makan. Acara apalagi makan. Ya enggak ada yang salah, enggak ada yang salah, ya. Nah, maka pengeluaran untuk makan ini setelah online akan menyusut. Jadi meskipun pemasukan kecil, ya pengeluaran juga agak berkurang. Nah, persembahan dalam bentuk non tunai cashless, ya, melalui media-media yang disediakan dengan transfer, ya, dan QRIS itu, ya, sampai sekarang masih berjalan. Nanti akan kami buatkan lagi di beberapa tempat, karena ternyata kita hanya membuat ini satu di depan sekretariat dan itu aja tersembunyi, ya. Siapa yang akan menyumbang atau men-scan barcode sumbangan ini? Ya mesti tidak ada, ya. Memang ya gereja sedikit ya terengah-engah, ya, karena ternyata di sini pembangunan juga masih harus jalan, malah kesempatan, ya. Itu coba talang-talang itu sudah banyak yang bocor, lalu dakcor itu juga banyak yang bocor. Nah, itu susah untuk diperbaiki, ya. Tapi jangan khawatir, ya, ini adalah gereja Katolik yang satu, solidaritasnya itu tetap kuat, ya. Jangan khawatir, ya, kita tetap akan eksis, ya. Percayalah, ya, ini Tuhan tetap menyelenggarakan. Kalau karya itu berasal dari Roh Kudus, tidak pernah akan bisa dihentikan. Nah, itu saudara-saudari, kiranya itu saja. Berkat dalam Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.